Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fresa Sinet NIM 123-17004 dan rekan saya Sudanti Cahyani Tias NIM 123-17014. Kami dari kelompok 5 yang bertema bisnis, dari kelas B untuk praktikum data science dan kelas A untuk dari teori data science. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil proyek akhir kami yang berjudul analisis sentimen dengan klasifikasi net bias pada review dataset Hotel. Dataset yang kami gunakan yaitu Chennai Hotel Review berformat CSV yang diperoleh dari Kaggle Dataset. Dataset ini berjumlah 5.433 baris dan 4 kolom. Fokus untuk analisis kami yaitu kolom review text. Di sini kami menggunakan metode net bias untuk klasifikasi. Pada listing program kami terdiri dari 3 R, yaitu global R, server.R, dan UI.R. Pada bagian global.R berisi library yang digunakan, itu ada 13 library. Library ini memiliki fungsinya masing-masing, seperti pada library sini yaitu agar dapat menggunakan tools ini. Kemudian E1071 untuk proses net bias, library cat untuk model yang dibuat. Kemudian workflow mengumpulkan log, workflow untuk memproses workflow, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini terdapat function review getter matrix yang pertama yaitu data tersebut akan di-propose vector source, data vector source, kemudian akan di-clean, dilakukan proses clean. Yang pertama clean hotel ini untuk membuat info kita menjadi lebih kecil, kemudian untuk remove numbers untuk menghapus angka, dan remove punctuation untuk menghapus tanda baca, kemudian remove word, menghapus stop words, dan strip white space digunakan untuk menghapus spasi yang terlihat karena ada sebelumnya. Jadi bisa ada satu kalimat, terus itu ada beberapa kata yang dihapus seperti angka atau tanda baca. Jadi dihapus dan akan terjadi kekosongan, berisi spasi-spasi. Nah, pada proses clean strip white space ini spasi-spasi seperti itu akan dihapus. Kemudian variabel baru hotel JDM dari proses term dokumen matrix clean hotel ini ke atas dengan kontrol list min word length 1. Kemudian di sini akan di-fix dan disortir. Setelah itu ada browse next untuk mengoper function hasil review data bersih pada section ini. Langsung dilihat saja. Nah, ini merupakan tampilan sini dari proyek akhir data science kami. Di sini merupakan tempat untuk mengupload file CSV, di mana file CSV-nya sudah ditentukan, yaitu Chennai Hotel Review. Oleh karena itu, kami sediakan link untuk mendownload file CSV tersebut dari Google Drive. Kemudian di sini terdapat untuk menentukan frekuensi minimum dan maksimum kata yang akan tampil. Nah, di sini ada 3 button untuk melihat hasil dari proses ini. Dapat dilihat dari tab di atas ini.
ada dataset, analyze, word cloud, dan Next.js. Langsung upload file saja. Nah, setelah file CSV terupload, maka akan tampil data-data tersebut. Kemudian kita bisa atur berapa banyak data yang akan tampil, dan kita bisa search data dengan keyword. Kemudian untuk Next.js, kita klik button Next.js untuk memulai proses, dan untuk melihat hasilnya maka kita dapat melihat di tab Next.js. Ini masih perlu waktu untuk memproses karena datanya banyak. Nah, setelah data itu tampil, maka akan tampil seperti ini, yaitu prediksi dari hasil Next.js. Di sini satu positif maksudnya yaitu kata kunci dari kalimat pertama atau komentar pertama itu menandakan bahwa argumen tersebut atau review tersebut positif. Kemudian ini merupakan plot atau visualisasi data hasil dari Next.js. Untuk respon negatif dapat dilihat bahwa lebih kecil dari respon positif, dan untuk netral masih di bawah negatif. Dan di sini merupakan tampilan confusion matrix dan statistik. Akurasi dari hasil Next.js di sini yaitu 0,979. Kemudian ke listing programnya. Nah, di sini UI.R ini merupakan listing program untuk tampilan dari sini project data science ini. Nah, di sini header panel itu fungsi untuk menulis judul di sini. Nah, ini. Kemudian sidebar panel tersebut bagian ini berisi untuk upload file, referensi, dan juga button-button proses. Yang pertama yaitu file input. Di sini kita memilih file yang akan diproses, maksimum 5 MB dan berformat teks atau CSV. Nama file di sini dinamain data file. Kemudian untuk bagian ini download CSV, maka dia menggunakan text div dan diberi link Google Drive tadi. Kemudian ini untuk menampilkan frekuensi tadi untuk mengatur sebanyak apa yang akan ditambahkan. Lalu ada action button, yaitu membuat button. Dan di sini ada 2 variabel. Di sini merupakan variabel untuk saling oper variabel. Kemudian ini merupakan nama variabel yang akan tampil, analyze, word cloud, dan Next.js. Setelah itu main panel. Di dalam main panel tersebut biasanya akan diisi listing program berupa output yang dihasilkan. Di sini dataset itu nama variabel untuk operator tadi. Kemudian ini dataset H4 itu heading 4 untuk ukuran ini tab. Kemudian data table output yaitu untuk mengoutputkan berupa table dengan nama file table. Kemudian tab panel analyze sama table output. Kemudian word cloud akan menampilkan plot. Kemudian untuk Next.js akan menampilkan table, plot, dan juga gambar. Kenapa gambar?
karena pada bagian confusion matrix ketika akan dilakukan berupa data frame, dia tidak mau ke output, tapi untuk listing program biasa tanpa sini dia bisa menampilkan hasil dari confusion matrix tersebut. Ini nah, confusion matrix harusnya yang harus tampil itu seperti ini. Namun ketika kita mencoba untuk menampilkan data frame, dia tidak mau ke output. Jadi lebih tepatnya terfokus ke akurasi. Kemudian ada file.r. Di file.r ini berupa function input, output, dan session. Nah, di sini file data yang akan diproses akan dipilih dulu. Sebelum diproses, maka butuh inputan file data tersebut. Di sini merupakan proses untuk memilih file dan membaca file CSV tersebut. Nah, jika filenya tidak ada, maka akan tampil kosongan di sini. Kemudian di sini merupakan proses untuk menampilkan data di halaman sini. Nah, ini dari tadi kan ini namanya file table untuk menampilkan di bagian dataset sini. Maka file tabel nanti akan dioper ke bagian server. Ini dia akan menampilkan file tabel dan di render, tapi dalam proses menampilkan dia akan memanggil proses file data, yang mana ini dia akan membaca, menginput, memilih, dan membaca. Kemudian akan tampil dan dikirim ke data table output bagian dataset. Nah, selanjutnya untuk tag NetBayes, untuk tag analyze word cloud dan NetBayes akan tampil setelah pengguna mengklik button-button tersebut. Jika mengklik proses button analyze, maka dia memproses hasil analyze. Jika dia mengklik button NetBayes, maka akan tampil hasil dari NetBayes tersebut. Jika tidak mengklik, maka hanya akan memberikan kosong. Pada tab panel NetBayes, dia akan menampilkan 3 outputan, table, output, dan juga gambar. Pada proses Bayes, dia sama dengan proses analyze, namun hanya bertambah listing bagian Bayes untuk klasifikasi. Hasil akhir dari proses analyze yaitu hasil review data bersih berupa data frame. Nah, untuk mulai pada bagian Bayes, maka di sini membuat variabel baru dengan sampel data bersih. Sampel ini didapat dari hasil review data bersih, kemudian flow dari hasil review data bersih dikalikan 8. Selanjutnya membuat variabel baru bernama train data bersih yang berisi dari sampel data bersih. Kemudian di sini hotel test data bersih juga termasuk variabel baru. Nah, selanjutnya yaitu NetBayes data bersih. Di sini merupakan hasil dari hotel train data bersih untuk data yang asli, untuk menampilkan data yang asli. Kemudian prediksi berupa data frame
yang merupakan perbandingan antara data yang asli dengan variabel hasil review atau tes data bersih tadi. Nah, sini berproses dalam function bias. Kemudian untuk menampilkan output bias berupa tabel lagi, dia akan memanggil proses bias dan akan mengambil data predik tadi berupa tabel. Kemudian untuk plot sama, namun ini menambahkan variabel baru yaitu bernama P, lalu kemudian akan tampil plot P. Dan untuk gambarnya sendiri ini dikarenakan pada bagian confusion matrix ketika ditampilkan pada sini dia tidak mau berupa data frame, jadi kami menggunakan gambar tapi dari data asli yang seharusnya tampilnya seperti ini, terfokus pada akurasi yaitu 0,9948. Nah, di sini gambar kami kemungkinan akurasi sama PNG. Ukurannya ini ALT untuk membantu jika gambar tidak muncul maka bernama confusion matrix. Kenapa skema ketika diberi nilai true maka setelah aplikasi sini terang dan di close maka gambar pada file yang ada di komputer akan dihapus. Setelah itu 3 okuman tadi akan dikirim kembali ke UI untuk tampil ini. Di sini saya akan menjelaskan dari analyze dan word cloud. Jadi sebelumnya terlebih dahulu kita harus memasukkan dataset di dalam aplikasi ini. Jika belum mempunyai dataset yang akan digunakan, bisa klik link please download the data yang nantinya akan diarahkan ke Google Drive berisi dataset dari Chennai Hotel Review dengan ekstensi file CSV. Dari dataset ini terdapat 4 kolom yaitu hotel name, review title, review text, dan rating percentage, dan memiliki 4.768 baris. Dari dataset ini kita bisa melakukan analyze dengan klik button analyze yang nanti hasilnya akan ditampilkan di tab analyze. Analyze ini didapatkan dari perhitungan sentimen di setiap baris. Jadi hasil ini ditampilkan dalam bentuk data tables dan grafik. Jika dilihat dari data tables, maka setiap barisnya akan menghasilkan sentimen yang berbeda-beda. Seperti baris pertama akan menghasilkan kalimat positif, baris kedua akan menghasilkan kalimat negatif, baris ketiga kalimat negatif, dan baris keempat kalimat positif, dan seterusnya. Dari data tables ini, kita bisa buat sebuah grafik di mana pembacaannya lebih mudah, dan dari grafik ini kita bisa menyimpulkan bahwa review hotel ini lebih cenderung reviewnya itu bernilai positif. Lalu untuk terbanyak kedua itu yaitu sentimen dengan kalimat negatif, dan yang ketiga yaitu netral. Selain kita bisa melakukan analyze, kita bisa melakukan atau bisa melihat word cloud. Word cloud itu nanti akan menampilkan seberapa sering kata tersebut digunakan dalam kalimat. Sebelumnya kita klik button word cloud terlebih dahulu. Sama seperti sebelumnya akan tampil di tab word cloud. Nah, ini tampilan word cloud.
Dari sini kita bisa melihat bahwa kata hotel dan kata good itu lebih sering digunakan di dalam dataset Chennai Hotel Review. Dari word cloud ini kita juga bisa menggunakan fitur slider untuk mengatur minimum frekuensi dan maksimum number of words. Minimum frekuensi kita bisa atur misalnya 20, lalu maksimum number of words-nya semisal 150. Maka word cloud-nya pun berubah. Tadi ada dua kata yang sering digunakan yaitu hotel dan good. Ketika minimum frekuensinya 20 dan maksimum number of words-nya 148, maka kata yang sering muncul itu hotelnya sudah tidak ada, tetapi good-nya masih ada. Seperti itu penggunaannya. Dari penggunaan aplikasi sudah saya jelaskan, kemudian kita lanjut ke penjelasan codingnya. Mulai dari tab Analyze. Tab Analyze itu jadi terdapat 3 file yaitu global.r, server.r, dan ui.r yang memiliki fungsinya masing-masing. Jadi di dalam ui.r ini nanti itu untuk membuat tampilan di Shiny-nya. Kalau untuk servernya itu nanti berisi fungsi-fungsi, lalu global itu ya seperti pencantuman library atau fungsi juga bisa. Di Analyze kita membutuhkan button Analyze dan tab Analyze untuk menampilkan hasilnya. Kalau dari codingan berarti untuk ui.r-nya kita membutuhkan action button. Kita ini untuk memberikan nama variabel dan ini untuk memberikan penamaan di dalam buttonnya. Lalu kemudian untuk menampilkan tab panelnya yang bernama Analyze, kan tadi terdapat data tabel dan grafik. Data tabel itu kita menggunakan library dt agar bisa menggunakan data tabel seperti di HTML dengan menggunakan JavaScript. Lalu untuk final tabel ini merupakan variabel dari data tabel outputnya. Lalu untuk grafik kita menggunakan plot output dengan variabel final. Lalu kita mengarah ke server.r. Untuk Analyze ada fungsi tersendiri. Jadi Analyze ini dikemas di dalam sebuah fungsi reaktif. Fungsi reaktif itu fungsi yang nantinya akan memproses ketika button tersebut diklik. Jadi button Analyze diklik, maka akan memproses fungsi yang bernama Analyze ini. Jadi pertama-tama tadi data saya sudah dimasukkan, kita masukkan ke dalam variabel dummy atau bebas sih. Lalu di dalam Analyze itu kita membutuhkan cleaning text dengan menggunakan library tm. Library tm itu digunakan untuk bisa membantu kita dalam proses cleaning text, yaitu menggunakan corpus. Jadi dataset yang sudah diambil ini dilakukan proses corpus atau dirubah ke dalam bentuk vektor, dan di dalam aplikasi ini kita hanya melakukan proses cleaning text di bagian kolom review_text. Review_text yaitu berisi review-review dari user. Setelah dimasukkan ke dalam corpus, maka pertama itu cleaning text yang dilakukan yaitu cleaning text to lower. To lower ini digunakan untuk merubah huruf besar menjadi huruf kecil agar dalam perhitungan sentimen itu lebih mudah. Lalu untuk kedua itu kita bisa remove numbers. Jadi jika di review text itu terdapat numbers atau angka, kita bisa menghapusnya. Kemudian yang ketiga itu remove punctuation. Remove punctuation itu digunakan untuk menghapus tanda baca seperti titik 2, koma, dan sebagainya. Lalu kemudian bisa menghapus remove words dengan menggunakan stop words. Jadi ini untuk menghapus kata sama seperti and, or, atau it, dan sebagainya. Lalu setelah kita menghapus beberapa kata, beberapa angka, atau merubah dari huruf besar ke kecil, maka akan menghasilkan spasi yang lebih besar jaraknya.
maka dibutuhkan juga untuk menghapus strip white space agar ya lebih terlihat rapi. Lalu dari hasil cleaning text itu dimasukkan ke dalam data frame yang terdiri dari teks yang sudah dilakukan proses cleaning text. Untuk contoh dari hasil cleaning text itu seperti ini. Jadi dia terlihat lebih singkat karena sudah beberapa kata itu dihapus dan beberapa spasi itu juga sudah dihapus. Kemudian tadi sudah dimasukkan ke dalam data frame bernama data bersih. Data bersih terdiri dari satu variabel yaitu bernama teks. Maka dilanjutkan perhitungan sentimen di setiap barisnya atau di setiap kalimatnya dengan menggunakan library Sentimenter. Jadi data bersih ini diambil kalimatnya, kemudian dilakukan fungsi sentimen. Ini terdapat di library Sentimenter yang kemudian disimpan di dalam data frame juga, yaitu data bersih sentimen. Dari hasil itu maka akan menambah beberapa kolom. Yang tadi awalnya hanya kolom teks, kemudian akan muncul kolom elemen underscore ID, sentence underscore ID, word count, dan sentimen. Jadi perhitungan sentimen ini berupa angka. Kemudian dari hasil sentimen di setiap barisnya nanti akan ada sebuah fungsi di mana jika hasil sentimen itu lebih dari 0, maka kalimat tersebut termasuk dalam kategori positif. Jika kurang dari 0, maka termasuk dalam kalimat negatif. Dan jika tidak lebih dari 0 dan tidak kurang dari 0, maka dia dikatakan netral. Karena tadi dari data frame, data bersih sentimen ini terdapat beberapa kolom dan kita hanya membutuhkan satu kolom, yaitu hasil sentimen, maka kita mengambil kolom sentimen tersebut yang dimasukkan ke dalam variabel sentimen data bersih. Lalu dari variabel sentimen data bersih ini kita menggunakan fungsi Shapley agar dari sentimen data bersih ini bisa di cross check apakah dia termasuk positif, negatif, atau netral. Kemudian dari hasil pengelompokan tersebut kita simpan ke dalam data frame lagi berupa hasil review data bersih seperti ini. Jadi seperti baris pertama, ini dengan sentimen 0,3 sekian, dia menghasilkan kalimat yang positif karena dia lebih dari 0. Untuk baris kedua, dengan hasil sentimen min 0,06, dia termasuk kalimat negatif karena dia kurang dari 0. Kemudian untuk yang netral, pastinya dia tidak lebih dari 0 dan tidak kurang dari 0. Karena netral di sini sedikit, jadi ya ini di baris 115 dengan sentimen 0,000, maka hasilnya akan netral. Dari proses fungsi analyze ini akan kita tampilkan di tab analyze. Di tab analyze ini terdapat data tabel output dan plot output. Untuk menampilkan data tabel dan grafik yang berada di tab analyze itu kita menggunakan output dollar variable, kemudian panah data tabel atau dt.2.2 render data tabel. Ini variabel ini disesuaikan dengan variabel yang telah dibuat di UI.R. Data untuk tab analyze, data tabelnya bernama final tabel. Maka di server ini output $final tabel. Untuk merender data tabelnya kita menggunakan fungsi dt karena data tabel terdapat di library dt. Kemudian ada sebuah kondisi di mana input proses ini berasal dari variabel dari button analyze ini. Jadi jika input proses itu dia bernilai 0, maka dia akan return 0 atau tidak muncul
apa-apa di dalam tab Analyze. Kemudian jika input dolar proses ini membawa sesuatu, berarti fungsi dari yang reaktif tadi, Analyze, itu akan dijalankan. Kemudian akan tampil hasil dalam bentuk data tabel seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Kemudian untuk menambahkan grafik, sama seperti pada data tables, yaitu output dolar variabelnya. Variabel itu didapatkan dari nama variabel pada tab Analyze, yaitu final. Final tersebut dipanggil sebagai output. Karena kita akan menampilkan grafik, maka kita menggunakan render plot. Ada sebuah kondisi lagi seperti untuk menampilkan data tables di Analyze. Lalu proses Analyze ini disimpan di dalam sebuah variabel v, kemudian kita menggunakan plot dengan membawa parameter variabel v, maka akan muncul grafik seperti pada yang aplikasi kita gunakan. Kemudian kita lanjutkan pada tab word cloud. Gimana sih cara untuk menambahkan word cloud di aplikasi ini? Berarti untuk UI.R-nya kita membutuhkan button word cloud dan tab word cloud, sama seperti pada Analyze. Kita langsung saja ke codingan. Jadi di codingan ini untuk mendapatkan word cloud, kita membutuhkan cleaning text juga, sama seperti pada Analyze, tetapi perbedaannya dari hasil cleaning text tersebut kita ubah ke dalam matriks, kemudian kita gunakan fungsi word cloud. Kita ke UI.R terlebih dahulu. Jadi kita membutuhkan action button dengan variabel, atau kita namakan button tersebut dengan plot. Lalu word cloud ini untuk menampilkan nama di buttonnya. Kemudian tab panelnya kita word cloud. Di dalam word cloud itu akan menampilkan word cloud-nya itu dalam bentuk plot dengan nama plot word cloud. Dan kita ke server. Jadi kita kemas juga seperti di Analyze, kita menggunakan fungsi reaktif, di mana ketika tombol word cloud itu diklik, maka get word cloud ini akan berfungsi. Jadi input $plot itu dari nama button word cloud, yaitu plot. Jadi ketika kita klik plot itu sama dengan 0, maka akan return 0. Dan kemudian jika tidak 0, maka data yang telah diinputkan itu akan diambil dengan variabel df, dan semisal tidak ada yang dimasukkan atau tidak ada dataset yang dimasukkan atau bersifat 0, maka dia akan juga return 0. Lalu dari dataset tersebut kita kemas lagi di dalam sebuah variabel dummy, yang kemudian kita memanggil sebuah fungsi getTermMatrix dengan dataset dummy. Karena kita hanya memproses satu kolom, yaitu review_text, maka kita menggunakan $review_text. Nah, untuk function getTermMatrix ini kita taruh di global.r. Sebenarnya bebas mau diletakkan di mana saja, tapi saya letakkan di global.r. getTermMatrix ini menggunakan fungsi atau lib dari memoize. Jadi memoize ini sama seperti fungsi biasa. Lalu getTermMatrix ini membawa variabel review. Review ini didapatkan dari dummy $review_text. Kita tangkap dengan menggunakan nama variabel review, sama seperti cleaning text seperti di Analyze. Jadi kita menggunakan corpus untuk menghapus pullover, remove numbers, remove punctuation, remove words, dan strip white space. Dari hasil cleaning text ini tidak seperti di Analyze yang dimasukkan ke dalam data frame, tapi kita ubah menjadi sebuah matrix, yaitu dengan menggunakan term document matrix dengan membawa parameter clean hotel corpus atau hasil dari cleaning text dengan minimal word length-nya itu 1.
Lalu dari hasil variabel term dokumen matrix ini kita rubah lagi menjadi s.matrix dengan variabel m. Lalu kita menggunakan sort row sum dengan membawa variabel m. Lalu kita menggunakan decreasing sama dengan true. Untuk melihat hasil ini seperti ini. Jadi dari merubah ke dalam matriks yang awalnya cleaning text itu masih dalam bentuk kalimat dengan beberapa kata, dengan menggunakan matriks tersebut, maka kata tersebut akan lepas dari kalimat yang diikuti. Seperti ini, bisnis, dia dapat dihitung berapa sih frekuensinya. Nah, frekuensi ini nanti digunakan untuk mengetahui di word cloud seberapa banyak kata tersebut muncul di kalimat dataset ini. Lalu untuk menampilkan word cloud-nya, kita menggunakan plot seperti ini. Nah, kita sebelum menampilkan plotnya, kita akan menggunakan word cloud itu biar dia dapat diakses berulang dengan menggunakan repeat table. Setelah yang disimpan di dalam word cloud underscore lib. Nanti ini digunakan di dalam proses outputnya. Output $variable ini sama seperti proses sebelumnya. Plot word cloud itu didapatkan dari nama variabel dari plot outputnya, yaitu plot word cloud. Kemudian sama seperti analyze. Jadi jika ketika kita klik variabel plot, yaitu yang merupakan variabel dari button word cloud, itu tidak membawa apa-apa atau sama dengan 0, maka dia akan return null. Kemudian kita memproses get word cloud yang tadi sudah saya jelaskan ke dalam variabel v. Kemudian variabel v ini digunakan untuk menampilkan hasil word cloud-nya dengan menggunakan word cloud underscore read, yang mana tadi kita sudah setting word cloud itu dapat digunakan secara repeatable atau berulang-ulang dengan namespace. Kemudian scale ini ukuran dari word cloud-nya. Min.frec itu untuk mengatur frekuensi minimum yang akan kita tampilkan di word cloud. Tetapi dalam aplikasi ini kita menggunakan fitur slider, yaitu ini slider input dengan menggunakan nama variabel frekuensi untuk minimum frekuensi. Jadi sudah diatur minimumnya 1, maksimumnya 50, dan untuk defaultnya value-nya 15. Dari slider input ini kita masukkan ke dalam input word cloud-nya, yaitu input variabelnya frec. Lalu untuk max words-nya itu maksimum words inputnya di word cloud-nya. Ini sebenarnya bisa digunakan atau langsung dalam bentuk angka seperti yang minimum frekuensi ini. Tapi kita juga ada fitur max words dengan menggunakan slider seperti minimum frekuensi. Slider input dengan nama variabel max, namanya maximum number of words, minimumnya 1, maksimumnya 300, value-nya 100, atau default yang kita tampilkan itu yaitu 100. Kita taruh di sini. Kalau ini hanya untuk pewarnaan dari word cloud-nya sendiri. Kemudian dari proses ini akan menghasilkan word cloud seperti ini. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.